Program capacity building dari Lingkar Madani sangat membantu bagi saya sendiri, baik itu di divisi saya maupun di lembaga. Yang sangat berkesan itu di awal pandemi kita mendapatkan capacity building beberapa program seperti pengukuran kampanye digital, kemudian bagaimana kita melihat digital security kita, dan setelah itu bagaimana kita merancang strategi komunikasi kita di lembaga untuk komunikasi internal maupun eksternal. Kegiatan ini menarik karena kegiatan tersebut ada keterlibatan mitra-mitra dan juga kita memikirkan atau juga membantu teman-teman dari Pena Bulu Foundation untuk mempersiapkan desain program Lingkar Madani di fase berikutnya. Waktu kita ikut yang Lingkar Madani fase 1 cukup banyak, jadi kita bisa punya dokumen yang untuk bantu organisasi, kayak misalnya donor mapping, terus strategi untuk fundraising, kemudian SOP untuk IT, sama beberapa masukan untuk SOP kita yang sudah ada. Jadi kayak aturan-aturan yang terbaru bisa kita masukin lagi ke SOP yang ada. Awas mama sendiri. Komunikasi menurut aku selama ini Lingkar Madani kan melalui email, tapi lebih sering via WhatsApp. Tapi menurut aku mungkin lebih enak kalau misalnya ngasih undangan itu via email dulu, kemudian nanti diingatkan via WhatsApp. Jadi kita bisa kirim staff yang sesuai sama topik yang diadakan. Beberapa kali pada waktu fase pertama program Lingkar Madani, kami sendiri di organisasi itu masih ada ketidakmerataan informasi gitu. Mungkin bisa dilakukan untuk fase berikutnya, ada satu orang dedicated yang akan menjadi key person atau juga contact person dari organisasi tersebut, dan itu juga mungkin bisa ditentukan dari hasil pertemuan kegiatan di fase 1 kali ini. Manfaat dari fase pertama yang telah dilakukan oleh Pena Bulu kepada pribadi saya sendiri, jadi saya bisa mengembangkan diri saya dan lebih dapat menerapkan apa yang sudah dilatih. Dalam organisasi kita itu sangat bermanfaat, yaitu dengan ISAK 35 dan perhitungan pajak, karena selama ini kita belum pernah melakukan pembayaran pajak, dan kedepannya dengan adanya pelatihan cara perhitungan pajak ini bisa kita laksanakan di dalam organisasi kita. Ketemunya tetangganya dari Bogor lagi, lagi gitu ya. Jadi kalau di Papua memang biasa masyarakat itu membuka hutan ya untuk berladang atau berkebun. Untuk saat ini menurutku ada dua, yaitu adalah bagaimana memperkuat keuangan organisasi. Yang kedua adalah topik mengenai pemanfaatan perangkat digital dan penguatan alat-alat untuk meeting maupun training-training melalui digitalisasi yang memudahkan kita walaupun kita berjarak. Topik yang sangat menarik bagi saya, baik itu secara pribadi maupun secara lembaga. Yang pertama itu mengenai digital security dari SafeNet, karena saya sadar betul bagaimana pentingnya menjaga keamanan digital, baik itu media sosial, baik itu pekerjaan-pekerjaan di device lain seperti laptop, PC, dan handphone. Kemudian saya juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain di lingkungan kerja maupun keluarga betapa pentingnya digital security ini. Tema yang paling kita butuhkan saat ini untuk organisasi kita yaitu masalah bagaimana cara berkampanye, vokasi dan kebijakan.
Di mana hal ini yang pertama bagaimana strategi komunikasi, tools alat yang diperlukan, dan pengembangan skill serta keterampilan. Di dalam kampanye ini juga perlu mendapatkan kampanye secara audiovisual dan bagaimana mengadvokasi dan dapat menganalisa kebijakan-kebijakan yang terutama dari pemerintah. Dan saat ini kita memang sudah membentuk satu tim yang namanya Tim Pemberdayaan Masyarakat Papua, tapi belum optimal. Jadi kita mau berkolaborasi dengan mereka di dalam advokasi dan kebijakan. Konsep namanya enabling environment. Jadi bagaimana kita bisa membangun lapangan atau ruang di mana LSM atau social enterprise mitra kami bisa lebih bertambah. Nanti peluangnya adalah peningkatan pasar. Jadi kalau mulai diskusi lebar dan panjang lagi, kita tidak bisa lebih dalam. Kita mau lebih dalam dengan tingkat terakhir ini. Ya tetap yang nomor satu adalah bagaimana untuk pengamanan website, data dan arsip digital masing-masing organisasi atau lembaga. Misalnya pelatihan untuk security digital juga perlu, meskipun itu hal kecil, bagaimana OMS yang ada di Lingkar Madani itu memiliki modul-modul yang bisa di-sharing teman-teman di Lingkar Madani. Artinya bahwa pengetahuan untuk penyusunan modul, untuk training, maupun modul-modul untuk pengetahuan lainnya itu perlu diberikan kepada OMS yang ada. Literasi yang paling enak mereknya Budarmi. Terima kasih teman-teman Lingkar Madani. Salam kenal dan salam kolaborasi.